Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai morfologi batang tumbuhan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri Rizky Islami dengan NIM akhir 068. Saya Wibin Sugiarti dengan NIM akhir 052. Saya Nadia Nurmafaza dengan NIM akhir 056. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian morfologi dari batang tumbuhan. Langsung saja, morfologi batang adalah studi tentang bentuk, struktur, dan karakteristik fisik batang tumbuhan. Batang berfungsi sebagai penopang utama bagi daun, bunga, dan buah. Juga bertanggung jawab dalam transportasi air dan nutrisi. Morfologi batang mencakup dari bentuk batang, jenis pertumbuhan, serta berdasarkan umur dan ukuran seperti batang muda. Batang yang masih dalam tahap pertumbuhan biasanya lebih fleksibel dan lunak, sedangkan batang tua, batang yang sudah dewasa, biasanya lebih keras dan memiliki pertumbuhan sekunder yang signifikan. Next. Perkembangan batang tumbuhan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan struktur dan jenis pertumbuhannya, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Next. Perkembangan batang dikotil, yaitu batang tumbuhan dikotil mengalami dua jenis pertumbuhan utama. Yang pertama ada pertumbuhan primer, yakni meningkatkan panjang batang yang terjadi di ujung atau apikal batang dan kuncup. Ini adalah hasil dari aktivitas meristem apikal. Yang kedua ada pertumbuhan sekunder, yang dimana peningkatan diameter batang ini adalah ciri khas batang dikotil yang memungkinkan mereka menjadi besar dan berkayu atau membentuk pohon. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas kambium vaskular, sebuah lapisan meristematik yang terletak di antara xilem dan floem. Next. Perkembangan batang, kambium vaskular yang terus-menerus memproduksi sel baru. Sel ini kemudian berkembang menjadi jaringan-jaringan berikut. Yang pertama, ke arah dalam. Kambium membentuk xilem sekunder yang dikenal sebagai kayu. Kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun dan memberikan kekuatan mekanis pada batang. Akumulasi xilem sekunder dari tahun ke tahun inilah yang membentuk lingkaran tahunan pada pohon. Yang kedua, ke arah luar. Kambium membentuk floem sekunder. Floem mengangkut hasil fotosintesis atau bulah dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Next. Selanjutnya, perkembangan batang tumbuhan itu dikarenakan pertumbuhan sekunder ini, batang dikotil dapat membesar menjadi kokoh dan berkayu. Berkas pengangkutnya tersusun rapi dalam sebuah cincin di sekitar empulur, seperti yang dapat kita lihat di gambar sebelahnya, terdiri dari floem, xilem, kambium intervasikuler, kambium vasikuler, korteks, dan epidermis. Next. Selanjutnya, perkembangan batang monokotil, yang dimana ada pertumbuhan primer, batang monokotil hanya bertambah panjang dan tidak membesar. Selanjutnya, tidak ada pertumbuhan sekunder, batang monokotil tidak memiliki kambium vaskuler.
Akibatnya, mereka tidak dapat memproduksi xilem dan floem sekunder, dan diameternya tidak bertambah seiring waktu. Ini menjelaskan mengapa tanaman seperti jagung atau bambu tumbuh tinggi tetapi batangnya tidak bergayu dan membesar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkembangan batang monokotil. Pada batang monokotil, berkas pengangkut xilem dan floem tersebar secara acak di seluruh jaringan dasar. Susunan yang tidak teratur ini membuat batang monokotil tidak memiliki struktur untuk pertumbuhan sekunder. Dapat dilihat pada gambar di samping batang monokotil. Next. Bentuk batang terkait fungsinya. Batang berfungsi untuk menyimpan makanan. Untuk batang juga berfungsi untuk perkembangbiakan vegetatif dan batang berfungsi untuk pertahanan dan adaptasi. Next, bentuk batang terkait fungsinya. Yang pertama, batang untuk penyimpanan makanan. Umbi batang atau tuber merupakan batang yang membekak di bawah tanah karena mengakumulasi pati. Contoh paling umum adalah kentang atau Solanum tuberosum. Umbi kentang memiliki mata yang merupakan tunas aksilar, menunjukkan bahwa itu adalah modifikasi batang, bukan akar. Yang kedua, rimpang azoma itu disodor ke bawah tanah. Rimpang memiliki buku-buku atau nodes dan ruas atau internodes yang jelas, serta dapat membentuk tunas baru. Contohnya adalah jahe dan kunyit. Nah, yang kedua, fungsi batang untuk perkembangbiakan vegetatif. Contohnya geragi atau stolon. Batang yang tumbuh horizontal di atas permukaan tanah, geragi memiliki tunas di setiap buku yang dapat membentuk akar dan pucuk baru, menghasilkan individu anakan. Contohnya adalah stroberi dan rumput-rumputan. Yang kedua, sulur batang atau keladot. Batang yang beradaptasi untuk fotosintesis dan bertumbuh horizontal. Berbeda dengan Phyllokladia, sulur batang memiliki pertumbuhan terbatas dan seringkali berfungsi sebagai alat untuk memanjat. Contohnya adalah anggur. Nah, yang ketiga, fungsi batang untuk pertahanan dan adaptasi. Contohnya yaitu duri. Cakang atau batang yang termodifikasi menjadi struktur keras dan runcing, duri berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari herbivora. Contohnya dapat ditemukan pada bunga bougainville dan beberapa spesies jeruk. Yang kedua, Phylloxera. Batang yang berubah bentuk menjadi pipi dan lebar menyerupai daun, karena daunnya termodifikasi menjadi duri atau mengecil untuk mengurangi penguapan. Batang inilah yang mengambil alih fungsi fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan kaktus dan juga lidah buaya. Nah, ini merupakan gambar fungsi batang. Itu ada kentang untuk umbi batang, terus ada rizoma. Ini merupakan contoh batang berfungsi untuk perkembangbiakan vegetatif. Contohnya tadi stroberi dan juga anggur. Nah, ini contoh dari gambar fungsi batang untuk pertahanan dan adaptasi. Ada bunga bougainville dan juga tanaman kaktus. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu percabangan dikotomi. Percabangan dikotomi adalah pola pertumbuhan yang paling primitif pada tumbuhan, di mana titik tumbuh atau apikal di ujung batang atau cabang terbagi menjadi dua bagian yang sama besar secara terus-menerus. Nah,
Ciri dari percabangan dikotomi yakni yang pertama, batang utama membelah dua atau bifurkasi dengan ukuran hampir sama. Kemudian, tidak ada dominasi cabang utama. Semua cabang hasil percabangan cenderung setara. Dan yang ketiga, pola percabangan terlihat simetris dan berulang. Contohnya lumut hati dan beberapa paku purba seperti Rinia. Perbedaan percabangan dikotomi Cruciate dengan flabelet. Cruciate yakni percabangan dikotomi berbentuk menyilang atau cruciate terdiri dari 4 cabang yang tersusun secara bersilangan. Kemudian ada flabelet yakni percabangan membentuk kipas. Cabangnya sejajar dan simetris menyerupai kipas. Kemudian ada percabangan dikotomi sejati dan semu, yakni percabangan dikotomi sejati adalah pembelahan tunas atau apikal secara dua cabang yang sama besar dan tidak berasal dari tunas aksiler. Sebaliknya, percabangan dikotomi semu atau pseudodiktomi adalah pertumbuhan simpodial di mana pertumbuhan utama terhenti, kemudian pertumbuhan baru terjadi dari tunas lateral di samping tunas pusat yang terhambat, menciptakan tafila seperti dikotomi tetapi tidak sama besar dan berasal dari tunas aksiler. Kemudian ada teori telom. Teori telom adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Zimmermann pada tahun 1930-an untuk menjelaskan asal-usul dan evolusi organ tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, teori ini beranggapan bahwa semua organ tumbuhan kompleks, daun, mulai dari daun, batang, akar, dan sporangium, berevolusi dari struktur sederhana yang disebut telom. Telom berarti ujung batang atau cabang primitif yang bercabang seperti dikotomi sejati. Kemudian telom dimiliki oleh tumbuhan purba seperti Rhiniophyta, misalnya Rhinia. Kemudian aplikasi teori telom, yakni yang pertama ada mikrofil. Ciri-cirinya daun kecil dengan satu tulang daun terbentuk melalui reduction, yakni cabang telom berkurang menjadi sederhana. Contohnya pada daun pada Lysopodium atau paku kawat. Kemudian yang kedua, megafil. Ciri-cirinya daun besar dengan banyak tulang daun bercabang, terbentuk melalui kombinasi overtopping dengan planation dengan webbing. Contohnya daun pada paku sejati, Gymnospermae dan Angiospermae. Kemudian ada batang utama, hasil dari overtopping. Kemudian akar, hasil dari modifikasi cabang telom yang tumbuh ke tanah. Kemudian ada sporangium, yakni hasil modifikasi telom, ujung dengan fungsi reproduktif. Perkembangan mikrofil dan megafil. Perkembangan mikrofil dan megafil adalah aspek penting dalam siklus kehidupan tumbuhan berbiji. Mikrofil yang berasal dari biji berfungsi sebagai embrio yang tumbuh menjadi akar, batang, dan daun setelah biji menyerap air dan memulai metabolisme. Sementara itu, megafil adalah daun besar dan kompleks yang berkembang dari primordia daun di meristem apikal. Megafil memiliki jaringan yang efisien untuk transportasi air dan nutrisi serta berperan dalam fotosintesis. Kedua struktur ini saling mendukung kelangsungan hidup dan reproduksi dengan mikrofil menghasilkan individu baru dan megafil menjalankan fungsi vital. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai morfologi batang tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.